Halo sahabat Lokagana, salam literasi, salam reduce, reuse, recycle. Kembali lagi di acara Ruang Alumni edisi EduTalk #5 tahun 2024. Perkenalkan, saya Alifa Saloh Khairunisa. Kembali lagi di edisi kali ini yaitu EduTalk membahas kuliah di UNS atau yang biasa dikenal dengan Universitas 11 Maret. Halo Kak Luis. Halo Alifa. Silahkan perkenalkan. Oke, mungkin aku kenalan dulu ya buat teman-teman yang belum tahu. Kenalin, aku Daniel Luis Sabrino. Tapi dia di tahun sekolahku dulu. Biasanya teman-teman manggil aku Luis. Itu aku dari kelas IPA, MIPA ya, terutama MIPA 1. Ya, mungkin segitu dulu ya perkenalanku ya. Lulus tahun berapa Kak? Aku dulu itu dari sini lulus tahun 2018. 2018 masuk 2022 berarti lulusnya. Oh iya. Lagi ada sibuk apa nih sekarang? Sebenarnya aku kalau di kampus sendiri itu habis selesai ya. Kita habis tutup buku terkait organisasi pendidikan, itu kita habis tutup buku juga kemarin kan udah habis selesai. UAS juga seperti itu. Jadi sekarang mungkin lagi mencoba menikmati liburan. Ya, jadi kabarnya baik ya sekarang. Wah, sangat luar biasa merdeka. Keren. Terakhir ke sekolah sebelum ini kapan? Mungkin terakhir ke sekolah sebelum ini tuh tahun lalu. Januari. Ya, waktu itu kan ada kegiatan Christmas celebration yang tahun sebelumnya. Iya. Saya berkunjung. Cuman mungkin diundang lagi ke sini sekarang. Gimana rasanya? Melihat kondisi yang baru ya. Iya. Sebenarnya ada beberapa yang di tahun sebelumnya tuh nggak ada, kayak mungkin di tiap kelas sudah ada CCTV yang mungkin kalau angkatan saya dulu CCTV sebagai pajangan, cuma dibuat mainan. Nah sekarang tuh udah ada CCTV baru, terus lapangannya juga lebih proporsional lah. Terus di fasilitas depan juga ada yang lebih baru juga, kayak wah lebih maju sekarang gitu. Oke, dulu kelas Mas ambil kelas apa? Kalau dulu aku tuh dapatnya di MIPA. MIPA 1. Ada pelajaran favorit nggak khususnya di bidang IPA? Kalau di bidang IPA dulu tuh yang pertama itu fisika ya. Karena fisika itu apa ya istilahnya ya, kita nggak perlu terlalu banyak menghafal. Yang penting kita paham dengan konsep materinya. Itu terus habis itu yang kedua, boleh dua kan nih? Boleh. 5 boleh. Wah, jangan terlalu banyak. Mungkin yang kedua itu matematika ya. Karena waktu itu gurunya Bu Tita kalau nggak salah. Oh iya, Bu Tita. Bu Tita tahu kan? Tahu. Wah, di kelas aku. Wis. Bu Tita waktu itu soalnya itu asik banget. Kan ketika kalau ngajar itu kan sistemnya dia kan dijelasin rinci, kenapa bisa seperti ini, lanjut sistemnya seperti ini. Jadi kayak asik itulah orangnya. Diselesain gitu. satu baru latihan, lanjut lagi. Gitu. Ada pengalaman yang menarik nggak waktu sekolah yang sampai sekarang tuh nggak bisa lupa gitu? Mungkin ini ya, kalau ini di waktu kelas 10 dulu, semester 1. Kalau misal kamu tahu kirab budaya. Iya. Nah, itu kirab budaya itu sangat berkesan banget. Soalnya kan aku di situ juga salah satu panitia. Terus habis itu kita bisa berkumpul bareng satu kelas. Itu kan nyiapin buat kirabnya. Itu kita bener-bener kayak itu kan barang bekas ya? Iya. Nah, itu kita bener-bener dari setiap orang itu harus nyiapin koran yang berkoran bekas, nyari botol-botol, kita harus ngedesain, kumpul di satu rumah sampai jam 12 malam, jam 1, jam 2 pagi kuliah. Pagi masuk kelas lagi. Wah, sangat capek tapi seru gitu. Wah, yang penting ketemunya. Iya, main-main juga. Oke. Dulu join organisasi? Kalau di SMA, ya ikut. Apa? Dulu tuh ikutnya cuma satu sih sebenarnya. Bisa dibilang satu atau dua ya. Apa aja? Nah, yang pertama itu ikut OSIS dulu. Oh iya. Ikut OSIS, terus yang kedua juga pernah jadi Dewan Tonti. Itu mungkin kalau organisasi cuma dua itu sih. Terus kayak dari bergabung di organisasi itu ada manfaat yang kerasa banget nggak sih untuk di dunia perkuliahan ini? Kalau organisasi itu ada ya, terutama kalau kita membahas tentang time management. Ketika harus menjalankan sebuah program kerja, tapi ya tahu sendiri lah kalau anak SMA kan mungkin kita ada kelas dari pagi sampai sore. Nah, terutama kita kalau ada proker gitu harus menjalankannya
terpaksa harus memotong Waktu pelajaran, kita harus izin keluar, mengurus dengan birokrasi dan semacamnya. Itu sebenarnya manfaat banget sih kalau buat di kuliah, terutama juga tentang relasi. Kita harus profesional antara kita melakukan akademisi, belajar, sama juga mengatur sebuah event. Terutama event kan ikut dengan vendor seperti itu. Jadi kita bisa tahu cara ngomong sama orang lain gitu ya. Bisa pintar-pintar ngomong lah. Kakak kan sekarang di teknik mesin ya? Teknik mesin. Di UNS. Nah itu dulu lewat jalur apa? Kalau dulu itu jalurnya kalau dulu SBMPTN, seleksi bersama itu masuk perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang apa sih? UTBK, tes. Iya, yang tes, tes kan. Nah. Iya. Sekarang tuh SNBT. SNBT. Iya. Oke, SNBT. Itu pilihan keberapa? Nah, waktu itu di 11 Maret, terutama prodi teknik mesin itu masuk ke pilihan 1. Oh. Pilihan 1. Jadi udah bener-bener mau masuk di situ dan alhamdulillah langsung keterima ya? Wah, udah mantep banget pokoknya. Bangga banget itu berarti ya. Dulu total nilainya berapa waktu UTBK? Kalau untuk rata-rata, sebenarnya kalau total nilai itu lupa ya, mungkin dari rata-rata aja ya. TKA, TPS sama bahasa Inggris. Oh iya. Itu sebenarnya nggak terlalu tinggi sih. Dapatnya di 580, sekian lah. Iya. Gitu. Kan karena COVID juga kan waktu itu. Semuanya pada turun. Iya, terus dulu kan ini kan COVID kan bener-bener berpengaruh banget ya sama kehidupan sekolah, belajar. Nah, itu persiapan yang kakak lakuin gitu apa aja? Dari cara belajar atau apa gitu? Oke. Kalau di tahun COVID duluan gini ya. Kita kan belajar di sekolah itu kan jarang. Kebanyakan kita tugas, kalau aku dulunya pakai device-nya itu pakai Classroom, Google Classroom. Ketika tugas dikirim melalui Google Classroom, kita di rumah cuman ya ngerjain. Kadang kalau memang malas-malasnya anak SMA lah, kita cuman numpang temen, jawabanmu apa gitu. Nah, itu kalau aku dulu ya nggak mau bohong juga, aku dulu juga sempet numpang kerjaan temen, cuma modal nyontek. Tapi kalau aku dulu tuh ketika yang kira-kira soalnya ini unik atau nggak masuk akal, habis udah kirim, aku pelajari lagi. Loh, ini soalnya kok kayak gini, maksudnya analisis dikit-dikit aja, tipis-tipis. Gitu. Terus kalau buat persiapan UTBK ya tadi ya? Iya. Kalau persiapan UTBK mungkin gini, dulu aku pernah ikut bimbingan belajar dari salah satu platform video, berbasis video. Mungkin bisa dibilang ngenes lah ya. Aku soalnya gini. Gimana? Kan aku tuh kita kan nggak boleh ke sekolah nih. Sebenarnya sekolah punya wifi. Paketan juga lagi marah. Kok lagi marah? Lagi mahal lah. Iya, lagi semua orang butuh. Kuota itu lagi mahal. Terus wifi internet tuh jarang-jarang. Nah, aku dulu kalau malam itu sering ke kantor kecamatan. Oh iya. Itu aku bawa roll, bawa laptop, bawa jaket, pokoknya semua perlengkapan, bawa buku, bawa kertas, bawa alat tulis, itu aku ke kantor kecamatan. Itu aku ya numpang wifi, belajar kadang dari jam 7, jam 8, jam 9, itu bisa sampai jam 2, sampai jam 3 pagi. Banget. Bahkan itu gini, bahkan tuh sampai penjaga yang di kantor kecamatan itu hafal sama aku. Kan pertamanya dateng, Mas ada acara apa kesini? Oh, numpang wifi Pak. Cuman buat belajar, saya anak SMA kok. Oh ya. Terus pertemuan kedua, ketiga masih ditanyain. Sampai akhirnya cuman modal diintip dari jendela. Iya. Oh, orang itu lagi. Udah. Keren gitu. Usahanya. Ya gimana ya, modal kepepet. Iya sih, tapi keren banget itu tadi usahanya buat masuk ke PTN kan. Ya. Kenapa kok milih teknik mesin? Karena suka atau karena apa? Gini, kalau dari sudut pandangku pribadi ya, dari teknik mesin itu sebuah prodi yang sentral. Maksudnya gimana tuh? Umum lah, kita kan nggak terlalu menjurus ya sebenarnya menjurus ya ke mesin dalam tanda kutip mesin. Cuman di sini mesinnya tuh yang bener-bener kayak dasar gitu loh.
tapi bukan termasuk mesin dasar, tapi konsep dari mesin itu sendiri secara mendasar. Itu tentang apa ya? Tentang cairan, tentang tekanan, gitu-gitu sih. Ya juga basicnya juga aku lebih suka ngitung daripada ngafalin. Aku orang itu gampang lupa sebenarnya. Otak-atik juga, otak-atik rumus gitu kan seru juga kan. Lebih seru Iya. gitu-gitulah. Terus kenapa kok milih ke UNS? Nah, sebenarnya gini, sebenarnya dulu ada cerita ya. Apa itu? Aku kan Cerita. kalau dari Jogja kan tahu sendiri lah, Jogja kota pelajar. Oke. Yang terkenalnya Universitas Gajah. Iya. Universitas Gajah. Nah dulu itu aku pengen daftar ke sana sebenarnya. Iya. Cuman kan setelah tanya-tanya ke temen, tanya ke guru, itu sebenarnya sempat kena mental sendiri. Iya. Karena di ini tahun-tahun sebelumnya nilainya kan katanya tinggi-tinggi. Nah sementara waktu aku coba tes tryout gitu loh, nilaiku tuh nggak pernah sedikit pun, ya katakanlah nilai batas minimalnya 750. Iya. Di tryout itu aku nyentuh 500 pun nggak pernah. Iya. Makanya kena mental sendiri. Akhirnya nyari referensi teknik mesin, ya ada dapat beberapa tempat, cuman akhirnya ya milih di UNS. ya 11 Maret itu. Gimana perasaannya waktu bisa langsung lolos di pilihan pertama? UNS itu pilihan pertama, terus rasanya bisa gimana ya? Namanya juga belajar cuma modal wifi kantor kecamatan, ya kan? Itu ya pasti seneng banget lah. Ya, puas banget juga. Aduh, Puas usahaku banget. ternyata selama ini bisa. Apalagi pilihan satu Iya. gitu. Jadi seneng ya gitu. Seneng banget lah pokoknya lah bisa. Gitu. Suasana dunia perkuliahan di Fakultas Teknik tuh gimana sih? Perkuliahan di teknik ya. Iya, ya teknik mesin di UNS gitu. Suasana perkuliahan sebenarnya ya kayak perkuliahan pada umumnya sih sebenarnya. Cuman kayak kita nanti akan lebih banyak gimana ya? Proses berpikirnya itu lebih mendetail gitu loh tentang bagaimana sebuah perencanaan, tentang sebenarnya basic dasar sih, dan kita juga kayak dari dosen itu cuman nih tak kasih materi, silahkan kamu mempelajari sendiri, atau mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, dan itu nanti sistemnya tuh kalau gimana ya, kalau di Kayak belajar mandiri atau gimana? enggak ya mandiri, cuman enggak bener-bener mandiri. Kalau di SMA kan mungkin kita kayak Masih diajarin. diajarin, terus nanti dikasih soal, dikasih buat tes. Sementara kalau di kuliah sendiri itu ketika satu materi itu dihabiskan di satu pertemuan itu. Oh, dan jadi itu cuman ngebut banget ya? full ngebut banget, dan itu juga dijamin kan, misalnya 2 SKS, satu SKS materi, satu SKS untuk pengujian dari materi tersebut. Jadi bener-bener kenceng lah pokoknya gitu. Terus ada yang menarik nggak dari kuliah di teknik UNS itu? Kalau menarik itu mungkin kalau dari perkuliahan Ya, kesehariannya atau ada yang bikin menarik banget menurut kakak? kalau dari keseharian mungkin nggak, hampir sama seperti kuliah-kuliah pada umumnya ya. Mungkin di tempatku itu kayak ada BSO, itu kayak unit kegiatan mahasiswa. Cuman kalau unit kegiatan mahasiswa kan cuma setingkat fakultas ya. Iya. Nah ini tuh BSO, Badan Semi Otonom, yang tingkatannya udah setingkat universitas. Oh iya. Jadi mungkin itu ada kebanggaan dan keunikan tersendiri sih dari teknik mesin gitu. Ada perbedaan nggak sih kayak yang dulu SMA terus kuliah, ada perbedaan yang dirasain banget gitu nggak? Perbedaan, oh gini, perbedaan yang paling kelihatan itu adalah Apa? ketika dari sistem pendidikannya dulu. Dari sistem pendidikan ketika di SMA itu kita diajari, terus habis itu dikasih soal, terus nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan segera bertanya ataupun minta tolong ke teman. Sementara kalau kita itu bener-bener cuman materinya ini, kamu tak kasih materi sedikit, terus habis itu dikasih, mungkin ada dikasih soal atau apa gitu, nanti terus kamu silakan pelajari sendiri. Dan itu kita juga harus apa ya, cari-cari info tambahan lah, cari-cari ngulik baru, kita harus cari-cari buku yang kira-kira mensupport materi gitu. Jadi kelihatan banget ya bedanya. Kaget nggak waktu tahu ternyata, oh kuliah ternyata kayak gitu? Oh kaget dong. Gini, ketika kita waktu SMA tugasnya nggak dikumpul nih, kan
guru pasti ayo tugasnya Ya, segera ngejar-ngejar dikumpul. gitu. Ayo tugasnya segera dikumpul dan lain sebagainya. Kalau di kuliah tuh ya enggak, kamu lupa tugasmu, ya udah selamat tinggal. Terus nilainya langsung jelek, jadi jelek banget gitu. Wah, ya sebenarnya gini. Kalau di awal perkuliahan kalau di tempatku itu ada namanya sistem kontrak belajar. Jadi dosen itu akan membicarakan di awal materinya seperti apa, pembobotan nilai itu seperti apa, entah dari jumlah presensi, jumlah tugas, UTS, UAS, keaktifan dan lain sebagainya. Itu, nah tergantung dari dosen juga. Kalau dosennya menjadikan tugas itu bukan sebuah pembobotan materi, mau kamu ngumpulin tugas atau enggak, itu enggak berpengaruh ke nilai. Jadi sebenarnya tergantung dari kontrak belajar di awal. Iya, oh gitu. jadi tergantung dosennya gitu ya. Tergantung dosennya juga. Oke. Terus ada nggak sih kayak pesan buat adik-adik di SMA biar nggak terlalu kaget banget gitu waktu di kuliah gitu, tentang kebiasaan-kebiasaannya apa yang harus dipersiapin dari sekarang gitu. Oke, mungkin kalau untuk persiapan buat terutama buat teman-teman yang masih SMA ya, jangan berpaku pada satu teori. Jadi misal ada sebuah soal itu dan misalnya guru kamu itu memberikan solusinya seperti ini. Iya. Itu kamu jangan terlalu terpaku sama itu. Iya. Terus habis itu mungkin kalau di SMA kita kayak apa yang diajarkan guru harus dicatat di buku, terus nanti dijadikan apa pembelajaran gitulah. Nah, kalau aku di teknik mesin itu nggak lebih terpacu ke pencatatan sih, kita lebih terpacu ke pemahaman. Karena gini, Gimana? satu mata kuliah itu dosenku tuh bisa 2 ataupun 3, dan itu mereka memiliki konsep pemecahan masalah yang berbeda. Cuman tiga-tiganya itu valid, kan nggak mungkin dong kita harus nyatet semua. Sementara satu soal itu pemecahan masalahnya tuh bisa hampir 4 halaman, berarti 2 lembar folio. Nah, nggak mungkin dong kita catat semua kan, dan apalagi pengerjaannya sekali pertemuan tuh cuman 2 kali 50 menit, itu kan nggak mungkin banget. Nah gitu, mungkin kalau untuk ke teknik sendiri lebih banyak ke pemahamannya, lebih terfokusnya sih gitu. Kalau di teknik mesin itu ada prodi apa aja yang dipelajarin? Kalau teknik mesin bukan prodi, lebih tepatnya ke mata kuliah ya kali ya. Oh iya. Mata kuliah, kalau mata kuliah yang dipelajari itu kita ambil beberapa contoh aja ya, kayak statistika, terus fluida dasar, fisika, terus matematika gitu. Terus nanti sebenarnya ada juga nih buat yang teman-teman yang baru tahu juga, di teknik mesin itu tidak cuma tentang segala yang hitung-hitungan. Kita di sini juga belajar tentang kimia, tapi kimianya kimia dasar, kayak pencampuran bahan bakar, oktan. Kenapa sih kok mesin ini harus pakai bahan bakar ini, pengaruhnya apa gitu. Terus kita juga ada belajar bahasa Inggris, karena itu wajib banget sumpah. Ketika kamu dikasih soal, itu nanti UTS, UAS, itu pasti ketemu soal yang full bahasa Inggris. Dan itu bahasa Inggris bukan bahasa Inggris umum. Bahasa Inggris yang dipakai adalah bahasa Inggris formal, bukan atau bahasa Inggris teknik khusus gitu. Oh iya. Nah itu kan kayak ada kosakata yang mungkin tidak umum didengarkan gitu. Terus nanti ada juga di semester atas sebenarnya, itu nanti ada pelajaran biologi. Jadi apa dampaknya mesin ini terhadap lingkungan, terus pencegahan atau efisiensinya seperti apa gitu juga berpengaruh. Mungkin itu sih. Oke. Terus kalau di UNS tuh mata kuliahnya paketan? Nah, gini, atau enggak? Kalau paketan atau enggaknya itu dari semester 1 dulu. Semester 1 itu kita sistemnya paketan. Jadi di awal udah dipaketin untuk ngambil ini, cuman ada satu yang enggak paketan. Itu nanti mata kuliah agama. Itu nanti kita bisa milih dosen, kita bisa milih waktu yang sekiranya senggangnya di mana. Tapi itu enggak di semua prodi sih. Cuman di teknik mesin aja, dan ada di beberapa teknik yang lainnya. Itu yang di semester 1. Cuman nanti kalau ada sih yang khusus ya di teknik elektro contohnya, itu nanti dia ngambilnya di semester 3 gitu. Cuman setelah itu semester 2, 3, 4 dan sebagainya itu kita sistemnya ambilnya war. Jadi cepet-cepetan gitu? Cepet-cepetan, milih dosen, milih waktu gitu. Terus kalau untuk dari teknik mesin sendiri itu berarti milih mata kuliahnya itu semester berapa?
kita mulai war sendiri, kita mulai mata kuliah sendiri, milih mata kuliah sendiri itu mulai dari semester 2. Oh, oke. Semester 2 dan selanjutnya itu semuanya full milih sendiri. Oke, jadi 2, 3, 4 itu milih sendiri gitu? Milih sendiri semuanya. Oke. Terus kakak boleh dong sharing tentang metode kuliah merdeka di kampus UNS? Kuliah merdeka, mungkin lebih tepatnya orang terpacu ke Merdeka Belajar Kuliah Merdeka, MBKM. Oh iya. Kita tuh nanti MBKM itu kalau setahuku ya sampai saat ini sistemnya itu kayak rekognisi dengan mata kuliah. Gimana Jadi itu? misal dalam satu semester itu ada berapa SKS, berapa mata kuliah, itu bisa kita rekognisi dengan MBKM dengan kegiatan yang setara dengan mata kuliah tersebut. Cuman uniknya di UNS sendiri itu daripada MBKM, tempatku tuh lebih apa ya, lebih Gimana? gacor, bukan lebih gacor, lebih apa ya, lebih banyak, gimana? lebih banyak diambil tuh KKN rekognisi. Oh, oke. Nah, KKN rekognisi sendiri itu kayak Gimana? hampir kayak MBKM, cuman kita KKN, cuman itu bisa dikonversi ke mata kuliah. Oke. Jadi nanti ketika masa KKN reguler Iya. itu bisa diubah, kita ambil pendidikan tambahan atau mungkin kita bisa mengembangkan kompetensi kita di bidang lain gitu. Jadi ada apa ya, hal yang dituntut dan harus dipersiapkan gitu buat anak-anak SMA sekarang yang mau masuk ke UNS gitu. Mungkin jangan terlalu terpaku itu tadi ya, jangan terlalu terpaku dalam satu sudut pandang. Harus bisa mencari-cari informasi sendiri lah, mencari informasi sendiri. Mau cari tahu, banyak-banyak explore hal-hal baru lah pokoknya gitu. Oke. Di Prodi Teknik Mesin tuh ada laboratorium apa aja? Laboratorium sebenarnya kita banyak ya. Cuman ada beberapa yang udah tak lewatin, itu kayak laboratorium ilmu bahan. Itu kita mempelajari kayak ilmu bahan baja itu seperti apa, terus aluminium itu seperti apa, terus baru habis itu baja paduan itu seperti apa gitu. Terus nanti di semester 2 ada laboratorium fisika. Itu nanti kita kayak momen inersia itu ngitungnya seperti apa, momentum itu bisa ketemu kayak gitu tuh gimana gitu, terus penghitungan tegangan listrik. Terus nanti di semester berikutnya kayak ada lab motor bakar, itu tentang mesin-mesin, bukan mesin-mesin kayak apa, mesin-mesin mobil, mesin-mesin motor bukan deh ya, apalagi mesin-mesin produksi. Ke gimana? Kita lebih ke mesin-mesin besar, konstruksinya mesin besar itu seperti apa, bukan mesin industri gitu. Berarti yang udah kakak jalanin itu 2 ya? 3 sih. Oh, 3? 3 praktikum. Oke, 3 praktikum. Dan menurut kakak yang paling seru tuh yang mana? Kalau sebenarnya kalau praktikum sendiri itu semuanya seru, karena kita kan nggak terlalu terpaku dengan buku, kita dalam kelas nonton dosen. Itu kita nggak monoton banget ya. Kita kayak ada kegiatan yang dilakukan gitu, meskipun ya kita nanti banyak ngobrolnya, banyak bercandanya sama teman-teman gitu. Itu yang malah yang bikin seru. Lebih asik daripada oh iya Pak, kan kayak terlalu terbeban gitu loh, gitu. Oke, yang mana tadi belum dijawab loh? Apa ya? Sebenarnya kalau disuruh ngebandingin antara satu praktikum dengan yang lainnya, itu semuanya berat. Nggak ada yang kayak, wah ini lebih seru, wah ini lebih seru. Semuanya tuh berat, karena apa ya, kita kan nanti terbeban dengan hasil laporan. Itu jadi dibilang seru, ya semuanya seru. Kalau dibilang beban, ya semuanya beban. Iya, jadi belum ada yang berkesan banget gitu ya. Tinggal gimana kita nikmatinya aja nanti. Terus capaian kompetensi apa aja sih dari lulusan Prodi Teknik Mesin tuh? Untuk capaian kompetensi sendiri, kita itu memiliki profil lulusan itu yang pertama engineer. Jadi apa ya, sarjana teknik mesin kita bisa menganalisis juga mendesain dari suatu mesin. Iya. Jadi kayak mesin ini efisiensi nanti seperti apa, terus baiknya nanti seperti apa, gitu-gitu. Terus apa? Tekno apa ya? Gimana? Teknopreneur. Jadi kayak kita gimana udah punya mesin nih, kita bisa mikir untuk kewirausahaan. Itu mesin-mesin seperti ini bisa kira-kira baiknya seperti apa, mesin traktor digunakan untuk pakai kayak gimana. Kita meneliti seperti itu. Terus yang sebenarnya yang terakhir yang tingkatan paling tinggi ya. Apa? Kita setingkat ilmuwan. Menciptakan mesin-mesin baru yang sebelumnya belum pernah ada. Mungkin kalau dari capaian kompetensi yang diharapkan sih,
kurang lebih seperti itu. Oke. Terus proyeksi lulusan Prodi Teknik Mesin tuh bisa berkarir di mana? Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi ya, Iya. untuk proyeksi berkarir di mana di teknik mesin itu, teknik mesin adalah suatu program pendidikan yang sangat netral. Oke. Jadi kita bisa di mana-mana, kayak Jadi di luas ya cakupannya. luas banget. Kayak kita bisa kerja di proyek jembatan. Kita nanti kan ada kayak di mata kuliah apa, statika struktur. Iya. Kita nanti bisa menilai jembatan itu proses pembangunannya seperti apa. Terus beban bending, pembebanan bending suatu bahan itu baiknya seperti apa, gitu-gitu. Terus kita juga ada, kan kalau di teknik mesin ada praktikum pengelasan. Iya. Itu nanti kalau misalnya kita memang punya bersertifikat untuk pengelasan, itu nanti mungkin kita bisa apply di BUMN seperti Pertamina, jadi anjungan lepas pantai, Iya. itu bisa, atau mungkin apa ya, perubahan energi, bukan? Gimana? Konversi energi. Oh, nah, iya. konversi energi nanti kita mungkin kan sekarang lagi maraknya kendaraan listrik ya. Iya, lagi rame banget. Nah, mungkin ada konversi bagaimana kayak menciptakan baterai yang lebih baik. Iya, Terus yang bisa- energi surya gimana caranya kita bisa menjalankan kendaraan dengan pengecasan yang optimal gitu-gitu. Ini seperti selalu mencari inovasi-inovasi baru. lebih luas lah kalau di kita. Oke. Terus Kak Luis lagi join UKM atau organisasi kuliah gitu nggak? Nah, beruntungnya gini, Gimana? kan ini udah tahun baru ya. Iya. Kemarin itu aku baru tutup buku di beberapa organisasi. Oh iya, Cuman apa yang aja itu? aku ikuti itu sebenarnya kalau kemarin baru himpunan sih, himpunan yang ada di internal teknik mesin sendiri, kayak himpunan mahasiswa teknik mesin. Kalau aku nyebutnya KMTM, Oke. keluarga mahasiswa teknik mesin itu. Terus ada juga event dari teknik mesin sendiri, Apa itu apa kayak- eventnya? Mechanical Festival. Itu nanti di dalamnya ada kayak servis motor, konser, Oke. tryout gratis buat siswa SMA, gitu-gitu. Ya, dan yang terakhir itu aku ikut mungkin penerimaan mahasiswa baru yang setingkat fakultas dan Oh, juga iya. setingkat prodi. Dan juga yang terakhir aku ada ikut organisasi itu pencinta alam, gitu. Boleh kasih gambaran gitu nggak untuk yang belum tahu tentang organisasi-organisasi di kuliah itu tuh nanti bakal ngapain aja, atau apakah nggak jauh beda dari yang dulu di SMA atau berbeda sekali? Sebenarnya gini ya, kalau untuk organisasi sendiri antara SMA dan kuliah itu sebenarnya garis besarnya itu Iya. sama. Oke. Cuma nanti kita ruang lingkupnya lebih besar. Kayak kita nanti ikut ngubungi vendor yang lebih besar, bisa tingkat nasional, kita bisa iya. ngubungi kayak kepala daerah, wali kota yang lebih besar seperti itulah. Dan juga nanti kita sistemnya ada sistem kontrak. Jadi Gimana itu? jadi kayak ada perjanjian kerja lah, perjanjian event seperti itu lebih butuh keseriusan yang nggak main-main. Sementara kan kalau di SMA kan mungkin kita kayak masih bisa bawa nama sekolah ya. Iya. Jadi ketika ada masalah mungkin kita bisa minta bantuan ke guru untuk nge-backup. Iya. Cuman kalau di kuliah itu Bener kita sendiri yang kita harus sendiri yang tanggung jawab pegang. gitu. Ketika ada suatu masalah, kamu yang bertanggung jawab dan dosen tuh fungsinya hanya sebagai memantau aja. Oke. Gitu. Oke, terus boleh dong sharing tentang pembiayaan kuliah di UNS tuh gimana, biaya UKT minimumnya berapa sampai ke maksimalnya? Kalau UKT minimum itu terakhir kemarin, ini info terakhir aku ya, Oke. dapat di 50.000 Oh, gitu. Itu nanti ada beasiswa lah. Terus nanti kalau UKT tertinggi itu bisa tembus sampai 15. Mohon dikoreksi nanti kalau salah. Itu kalau informasi terakhir itu 15. Oke. Seperti itu. Itu terkait untuk UKT ya. gitu. iya. Terus kan tadi kakak udah mention tentang beasiswa ya. Terus ada nggak sih beasiswa buat Fakultas Teknik UNS tuh? Terus gimana caranya biar bisa dapet? Kalau untuk beasiswa sendiri gini, kalau di UNS sendiri itu beasiswa paling banyak dari bank. Oke. Itu nanti yang dibantu sama kampus ya. Iya. Itu nanti dari bank ada beasiswa apa, nanti dibantu sama kampus. Cuman kita biasanya dari tiap prodi sendiri itu ada beasiswa
yang kita cari-cari sendiri. Oh iya. Tapi kebanyakan kalau dari teknik mesin itu dari BUMN, kayak dari PLN, dari Pertamina, beasiswanya dari situ. Dan itu informasinya tuh biasanya dapatnya dari prodi, kalau nggak dari kakak tingkat yang nurunin adik tingkatnya gitu. Terus kan ini kakak kuliahnya di Solo ya, di Surakarta. Nah itu ada nggak sih kayak gap apa ya, kayak biaya-biaya entah dari cost livingnya gitu loh. Mungkin apakah lebih mahal, lebih murah, atau sama aja? Mungkin apa ya, kalau yang aku rasain ya, kalau untuk biaya hidup dan lain sebagainya di Solo itu jauh lebih bersahabat. Oke. Karena masa liburan ini kan aku sering jalan-jalan ke daerah kos yang ada di Jogja, kos-kos mahasiswa. Aku ngeliat kok kayak kosnya wah sekali itu. Cuman kalau di Solo itu dari segi harga? Wah, dari segi harga dong. Cuman kalau di Solo itu kos dengan harga 350.000 per bulan. Udah dapat bagus banget? Enggak, itu tetap dapat kos, cuman ya sesuai harga. Tapi udah lumayan lah ya. Dapat 350 tuh masih dapat. Sementara kalau di Jogja itu kayaknya udah nggak pernah ada deh. Itu. Terus kalau untuk biaya hidup, biaya makan itu di Solo jauh lebih bersahabat. Kayak harga soto 8.000, 7.000 itu masih bisa ditemui. Gitulah. Oke. Terus ada nggak pesan-pesan yang mau kakak sampein buat adik-adik kelas biar bisa masuk ke prodi atau masuk ke prodi kuliah yang dia impikan gitu? Oke, gini. Kalau prodi yang diinginkan sebenarnya gini ya. Dari awal kita harus tahu dulu kita basicnya itu lebih condong ke arah mana. Pengennya ke apa dan kita basicnya nanti mau kemana. Jadi harus dipilih itu dulu. Kemudian kita harus meneliti lagi, misal mau ke teknik mesin itu harus mempelajari lebih dalam tentang apa toh, atau mungkin kalau mau ke sejarah kita harus mempelajari perdalam tentang apa toh gitu. Karena jujur kalau aku sendiri, aku pribadi dulu kan aku incernya memang teknik mesin ya, itu aku lebih banyak mempelajari tentang matematika sama fisika, bukan dihafal tapi dipahami konsepnya gitu. Terus kalau untuk di perkuliahan sendiri ditingkatin lagi lah literasi bahasa Inggris, karena nanti ujian buku-buku yang dipakai itu memang nggak semua, tapi mayoritas pakai bahasa Inggris gitu. Karena bahasa internasional juga kan, jadi lebih baik bisa gitu. Ya lebih baik bisa. Sama satu lagi, jangan terlalu terpaku dengan satu sumber. Karena itu tadi yang aku ceritain, ketika satu soal dipecahkan oleh 3 dosen dengan 3 cara berbeda, tapi itu valid. Makanya jangan terlalu terpaku dengan satu sumber gitu aja sih. Perlu banyak cari tahu, analisis dan literasi juga ya. Perlu banget itu. Oke, masih ada yang mau disampaikan atau udah cukup untuk adik-adiknya? Mungkin satu lagi terkait organisasi ya. Ketika kamu join organisasi, kalau saran pribadi aku, pilihlah organisasi itu nanti yang selaras dengan program pendidikan yang kamu ambil, biar nggak terlalu timpang banget gitulah. Tapi ambil organisasi yang lain sebagai selingan juga nggak masalah. Cuman jangan sampai kamu kalap dengan organisasi. Jadi kita kan kuliah itu lebih beban utamanya kita ke akademisi ya, tetap ya. Organisasi itu sebagai selingan aja supaya kita ada prestasi tambahan, ada kegiatan tambahan lah gitu. Jadi ya pilih-pilih, pinter-pinter lah mencari organisasi, jangan sampai terjebak di organisasi yang salah. Cuman lebih recommended-nya ikut 1 atau 2 organisasi itu udah cukup, tapi perbanyak kepanitiaan. Karena itu juga bermanfaat buat kamu cari relasi, terus cari sertifikat kepanitiaan. Itu kan berarti kan kamu memegang sebuah event dengan perjanjian atau mungkin dengan vendor-vendor besar gitu lah. Jadi kamu lebih bisa mengatur suatu event lebih baik gitu. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Luis. Semoga sukses terus dan lancar buat kuliahnya ya. Semoga sukses juga buat kamu ya di sekolahnya ya. Amin, makasih. Oke, minta maaf atas kekurangan dan kesalahan selama acara. Sampai jumpa pada acara Ruang Alumni edisi EduTalk berikutnya hanya di channel YouTube Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu dan Spotify Lokagana Radio SMA Negeri 1 Sedayu. See you!